Kenapa lu ngambil di IB Kosgoro? Kampusnya unik sih. Unik. Pertama, kampusnya aja terang ya kan, apalagi masa depan. Ih, sedap. Editor, pala gue gede gak nih? Enggak, jangan gitu dong. Oke, kembali lagi bersama saya dalam acara Senin Malam. Senin Malam. Mantap. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial begitu. Ini termasuk mahasiswa ilmu komunikasi juga ini dari IB Kosgoro 1957. Dia namanya Revana Arya Wijoyo. Halo guys. Revana ini salah satu atlet juga dia, atlet yang sangat berprestasi. Saking banyak prestasinya ini, kita sudah mengumpulkan semua prestasi-prestasinya sampai nggak muat satu lembar ini. Alah. Kita sebutkan salah satunya ya. Apa itu? Revana yaitu medali silver pada Southeast Asia Open 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia. Berasa di absen. Top 10 ranking of the world Thailand Open Grand Prix 2022 Rangsit University Bangkok, Thailand. Aduh. Silver medal kejuaraan nasional 2022 di Yogyakarta. Lalu medali emas di PON ke-20 di Papua. Double silver Indonesia International Open 2023 kategori medium heavyweight and absolute blue belt division. Wow. Saking kerennya saya sampai ngos-ngosan ini. Capek juga denger efek. Capek kan? Di absen gue. Apalagi atlet ini capeknya segimana ya kan kita, wah, bagaimana seorang atlet itu bisa menguras tenaga sampai bisa mendapatkan medali sebanyak ini. Pertanyaan gue cuma satu nih. Apa tuh? Pertanyaan pamungkas. Idi, berasa di host-hostin acara TV gue. Iya, pertanyaan apa lu mau tahu? Apaan? Lu kan atlet berprestasi, kenapa Iya. masih kuliah ya kan? Tapi itu jawabnya nanti dulu. Pertanyaan pamungkas nanti Gue dulu. udah banget tuh. Gue udah banget. Nanti dulu. Sabar, ya Oke. jatuh. Lu kan atlet ya? Iya. Lu gimana sih waktu bisa berprestasi kayak gini tuh lu kayak gimana dulunya nih? Awal-awal berkecimpung di dunia peratletan jiu-jitsu ya kan? Gimana tuh? Jadi Boleh awalnya ceritain. itu ketika gue lulus SMA, gue cuma pengen daftar tentara lewat jalur prestasi di bela diri. Jadi di tentara tuh angkatan darat di link, pokoknya gue waktu itu daftar lewat link, ada di situ tertera prestasi lewat bela diri. Gue bilang ke bokap gue, ya kalau emang kayak gini udah latihan aja deh dulu daripada daftar dulu, terus malah nggak masuk, mending coba cari prestasi di bidang non akademiknya dulu. Karena gue memang di bidang akademik agak kurang, gitu. Jadi gue coba di bidang non akademik. Terus udahlah, karena lingkungan bokap juga di orang bela diri, lingkungan bela diri, gue disuruh latihan dulu, latihan. Terus gue disuruh tanding. Ya, awal-awal pasti kalah, yang namanya orang pemula. Terus baru kenal dunia itu, suka nggak suka, terus kita kan harus kayak adaptasi ya. Adaptasinya tuh agak lama, jadi gue harus adaptasi dulu. Coba berteman dengan orang baru, komunikasi sini sana, terus coba bertanding. Yang berat sih bertanding di pertandingan pertama sih, itu berat banget tuh. Yang pertama biasanya emang suka ini ya, pertama biasanya masih kaku gitu, kayak kaku. malam pertama atau gimana gitu ya kan. Grogi-grogi tuh. Grogi-grogi. Pas dipanggil gue kepikiran, nggak dipanggil kepikiran. Waduh, gue sampai nahan berak. Ya, ngapa nahan berak? Keluarin aja di WC tapi. Nggak bisa. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Oh karena ini lagi tanding karena ya? panik. Oh karena panik. Karena panik. Biasanya kan kalau orang panik itu pasti kalau nggak dia kebelet BAB, kebelet kencing atau nggak bisa keluar dua-duanya, ketahan dua-duanya, panik. Padahal mah dijongkokin bisa keluar. Cuman panik aja. Waktu lu panik gitu, lu itu posisi belum bertanding kan? Belum, masih jauh. Oh masih jauh. Itu masih awal-awal tuh. Awal-awal tuh gue pertama tanding di Jakarta tuh, Nah. kejuaraan Jakarta apa gitu, gue lupa.
Jakarta Open kali, bukan? Bukan, Oh, kirain dia Jakarta kejuaraan daerah aja sih. Terus? Cuman banyak yang datang, jadi gue salah satu atlet pemula yang tanding di sana. Ya pengalaman gue kayak gitu, panik. Terus sebelum masuk matras atau enggak pas lagi dipanggil ke mana? Dipanggil Ring. panitia, Oh, ya ring atau panitia. matras lah namanya. Matras. Itu gue pasti deg-degan, suruh nyari sabuk sudut. Kita kan ada sudut merah dan biru nih. Iya. Kebetulan kalau nggak salah gue waktu itu di sudut biru. Terus? Nah terus gue pakai sabuk biru, gue udah gregetan di situ. Gregetan bukan karena pengen ini ya tandingnya ya, panik, takut, keringet dingin gitu, deg-degan aja bawaannya. Terus? Nah dari situ gue kayak udahlah pas tanding pasrah aja, coba kalah juga. Ya namanya pemula ya kan waktu itu. Masih pertama. Masih belajar. Kaget. Tapi setelah itu lu belajar terus ya kan, berlatih terus sampai akhirnya mendapatkan juara. Iya. Pertama kali juara itu setelah berapa lama lu bertanding? Juara itu gue mulai latihan dari pertama lulus SMA 2017. Gue terhitung salah satu yang paling cepet juga sih dari antara yang lain. 2017 berjalan dengan waktu, latihan tanding. 2018 kan ada event Asian Games tuh. Iya. Nah gue di situ nggak sengaja ikut seleksinya. Jadi seleksinya tuh kayak event internasional juga. Gue udah coba aja tanding, nggak berharap apa-apa kan. Yang penting gue coba deh tanding internasional. Gimana sih lawannya, rasa bule gitu kan. Nah terus? Ternyata gue itu di sana tuh dapat medali perunggu. Perunggu berarti Tapi perunggu juara. yang juara bersama yang keempat ya. Terus? Beruntung sih hitungannya, cuman nggak tahu kenapa setelah beberapa bulan pertandingan itu, gua ada surat masuk email. Surat masuk apa Suruh tuh? ikut pelatihan buat pelatnas Asian Games 2018. Asian Games. Iya. Yang Asian Games 2018 itu udah mulai dapet juara perunggu berarti ya? Iya, mulai dari situ. Mulai lu Dari terpacu. mulai gua nyoba pertandingan, terus ujungnya kok ada email masuk nih dari pengurus Jiu-Jitsu yang ada di Indonesia gitu. Awalnya coba-coba, akhirnya kecemplung beneran, basah, susah keluarnya udah. Terus 2018 juara lagi yang PON ya? 2018 Enggak, belum PON kan 2021. PON 2021 ya? Oh masih banyak prestasi lagi yang ditorehkan itu. Beberapa medali dah. Nah, sedangkan lu, berarti lu mulai awal banget itu 2000 berapa tuh? Sebenarnya mulai dari kecil, dari kelas 3 SD. 3 SD udah mulai. Itu udah mulai coba latihan bareng tuh. Dulu kan bokap ngajar juga di tempat security gitu kan. Gue coba latihan bareng. Pokoknya dulu gimana sih latihan anak kecil, cuma lari, nyobain, main, sama makan, udah. Nah, si yang 2018 itu pas lu lulus SMA SMK? tuh sekitar 17-an ya. Umur 17-18, ya sekitar segitulah. Nah, berarti lu ada gap tuh ya, gap kuliah ya berarti ya? Wah Nggak jauh peng. Gue jadi kuliah itu, Kuliah jadi 2018 kan gue ikut pelatnas. 2019 gue tanding-tanding, gue ikut seleksi ke SEA Games Filipina. Cuman pas seleksi di final gue nggak masuk, kalah cuman 1 poin doang. Terus? Situ udah dari situ 2018, 19, 20 itu apa ya? Gue Covid ada pertandingan? 2020 ada pertandingan masuk gitu? Wah, kena virus nanti. 19? Covid tahun berapa sih? Covid 2019 kan, 19 Covid 19. ya? Oh iya, jadi gue waktu 2018 akhir apa awal gitu, gue tanding di luar negeri di Malaysia. Terus pulang dari sana 2 atau 3 minggu setelah itu baru Covid. Covid udah tuh nggak habis ada. itu ludes tuh semua, nggak ada event. Baru Pulang. 2021 Baru ada lagi. 2021 gue coba buat bangkit lagi. Nah, 2021 lu daftar kuliah. 2021 gue daftar kuliah. Daftar kuliah di Kosgoro dong, mana lagi. Kenapa lu ngambil di IMI Kosgoro? Menurut gue Kosgoro kampusnya unik sih. Unik. Pertama, kampusnya aja terang ya kan, apalagi masa depan. Ih, sedap. Gila. Terus. Terus lu ngambil di Kosgoro. Iya, gue ngambil di Kosgoro. Itu masih online ya? Masih online. Masih Jadi online. sebelum gue ke Kosgoro kan gue kerja di salah satu instansi di
negara lah ya. Heeh. Salah satu instansi negara, gue kerja di sana. Apa namanya? Seiring berjalannya gue kerja, gue mikir kalau gue kerja kayak gini terus nggak akan ada jenjang karirnya. Gue coba kuliah deh. Gitu. Udahlah kuliah, gue nanya-nanya tante gue, terus dari situ ketemulah jalannya ke kampus IB Kosgoro. Oh, tapi waktu lu kerja itu lu masih aktif di dunia peratletan? Masih, cuman kan karena COVID jadi gue nggak bisa kemana-mana. Sama aja kayak dikurung gitu. Kalau seandainya nggak COVID, apa lu bakal kuliah nggak tuh? Iya tuh, gue nggak tahu deh. Iya. Soalnya kan dulu gue nggak mikirin kuliah ya, pokoknya tanding, dah gitu aja udah. Akhirnya lu kuliah, lu ngambil ilmu Gua komunikasi. ngambil ilmu komunikasi. Nah, kenapa nih ngambil ilmu komunikasi? Seorang atlet yang berprestasi jujutsu yang set. Kalau tanding peluk-pelukan gitu kan. Peluk-pelukan gitu juga sih ya istilahnya ya. Malah ngambil ilmu komunikasi. Apa nih korelasinya nih? Kalau boleh tahu. Sebenarnya apa ya? Gue juga agak kurang buat di ilmu komunikasi sih. Jadi gue coba berpikir untuk gimana ya kalau ilmu komunikasi itu apa sih yang unik? Apa tuh? Apa sih yang unik? Kayak orang-orang di radio kan, gue dengar orang di radio ngoceh gitu-gitu kayak enak tuh. Pasti kan ada ilmunya tuh. Terus gue coba carilah. Ternyata komunikasi terus kayak gini. Oh ya udah deh, coba deh. Kenapa nggak broadcast? Iya ya. Karena di broadcast lu terlalu fokus. Sedangkan kan lu ini seorang atlet, nggak mungkin kan yang aktif di lapangan sih. Iya. Udah gitu broadcast itu dia terlalu fokus, terlalu di sini juga belum ada nih broadcast nih. Iya. Adanya di kampus sebelah, sini ilmu komunikasi gitu. Nah, akhirnya lu masuk ilmu komunikasi di masa-masa lu masa-masa peratletan lu nih. Iya. Masuk nih ke kampus. Lu ngeliat nih dunia kampus kayak gimana kan? Iya. Ya kan? Dan di kampus apa? Padat, Pak. Padat sekali pasti. Tugas di mana-mana. Tugas segini, Pak. Iya. Waduh, nggak jelas deh tugasnya deh. Nah, banyak. Ketika lu udah nyampe kampus itu ada yang namanya, Pak, tangan lu kenapa sih, Pak? ini mainin ginian, biar ala-ala gitu. Biar nggak tegang ya. Di kampus kan ada yang namanya UKM nih, unit kegiatan mahasiswa. Iya. Ada yang namanya UKM olahraga. Nah, lu nggak coba buat mengajukan jujutsu ini buat UKM gitu atau gimana? Sebenarnya ada sih kemauan buat ngajuin UKM ke sini ya. Iya. Terus? Cuman yang gua jadi permasalahan itu jadwal kegiatan gue juga pertama padat. Kalau gue kan mending kalau gue buka di sini, kenapa nggak gue ngajar gitu loh sekalian mahasiswanya sendiri kan. Ya pertama gue kegiatan juga latihan tuh udah padat, pagi ada jadwal sendiri, siang, terus kebanyakan malam kan. Malam ya? Karena ngikut di sekolah bela diri gue juga tuh kebanyakan malam. Kalau pagi tuh cuma hari Sabtu atau Senin atau enggak Rabu. Tapi udah ada omongan ke Pamisnan sebagai kaprodi kita, sebagai kaprodi ilmu komunikasi buat ngajuin kayak gitu-gitu. Udah ada omongan? Belum? Niatan sih waktu itu udah coba ngobrol, tapi gue rasa sih kayaknya pending dulu aja deh. Soalnya kalau gue ngikut juga bentrok juga kan. Dan gue selain di dunia atlet kan gue juga freelance ngajar privat di gym ya? Gym, gue jadi personal trainer juga di sana. Terus gue buka privat di kelas bela diri juga. Kelasnya ya tentu aja jiu-jitsu ya, nggak yang lain gitu. Tapi kalau lu ngelihat dari pandangan lu sendiri, menurut lu di kampus ini kalau seandainya buka jujutsu UKM olahraganya nih gimana nih? Oke nggak? Oke aja sih. Wah, karena menurut gue di Kosgoro ini kan untuk seni bela diri selain silat juga, atau silat atau karate mungkin udah ada ya, setahu gue sih ada yang silat juga, ada yang karate juga, tapi nggak tahu ya buka UKM atau enggak. Jiu-jitsu ini memang sebagai regenerasi Revan nanti. Iya sih, cuman dia butuh ruang khusus kayak gini lah. Oh, dia butuh ini ya, matras ditaruh di luar gitu. Lapangan gitu bisa? Bisa aja, cuman anak-anak mau apa kagak gitu. Malu apa enggak. Terus yang harus dikasih tahu kan pasti namanya bela diri jiu-jitsu ini pasti yang nggak jauh namanya body contact antar satu dengan yang lainnya, itu pasti tuh.
Kalau kita latihan mandiri kayak teknik kosong gitu, kayak silat kan gerak indah. Nah itu jujitsu ada, cuman bukan di bidang guanya. Kalau gue fokus di sport internasionalnya gitu, bela diri sportnya. Gitu. Terakhir nih, suka duka lu sebagai atlet jujitsu yang aktif, sebagai atlet, sebagai mahasiswa juga, sebagai personal trainer, apa tuh suka dukanya? Pertama pasti waktu ada yang bentrok, ada yang enggak ya. Karena kan kita harus nyesuaiin jadwal kuliah, jadwal latihan, dan jadwal ngajar. Terus yang kedua, cedera sih pasti, yang dari latihan cedera. Cedera tuh hal-hal yang mungkin nggak disengaja, cuman akibatnya ada yang fatal, ada yang enggak. Minimal sih, agak serem juga ya ngomongnya. Pakai nggak nih minimal cederanya? Boleh, nanti kalau Boleh. misalnya seandainya nggak lolos editor tinggal di tit gitu. Oh iya gitu. Ya paling nggak kalau di jujitsu lu bisa dislokasi tulang. Apa tuh dislokasi? Pindah Jadi lokasi? apa namanya, tulang kan punya sambungan gini kan, kayak di bahu lah. Ada sendi-sendinya kan, itu biasanya sendi suka putus Wah, gitu. berbahaya sekali ya. Iya. Udah itu aja, cukup. Ya cukup kayaknya itu aja deh. Yang lain-lainnya kayaknya terlalu ekstrim. Sukanya dong, yang lebih sukanya. Oh, yang lebih sukanya gue bisa melampiaskan sesuatu hal yang gue, misalnya gue kesel sama orang lain, terus gue lampiaskan di latihan. Ngeri juga ya. Dan itu pengaruh nggak pengaruh, biasanya dia menghasilkan hal yang baik dan yang nggak baik gitu aja. Kalau yang baiknya mungkin apa namanya, gue punya strength, gue punya teknik bisa lebih maju. Kalau yang kurang baiknya ya apa ya? Kalau kita nggak kontrol dari diri kita sendiri, orang lain bisa cedera. Namanya latihan kan nggak boleh cedera, gitu. Baiklah, oke. Kita terbatas oleh waktu. Iya, terbatas Betul oleh ini. waktu, parah. Jadi untuk episode kali ini kita akhiri sampai di sini saja. Mungkin untuk episode selanjutnya bisa ditunggu oleh kalian Ntar lagi di besok channel ada YouTube lagi. kita atau di channel Instagram kita. Kan channel Instagram ya? Kita bikin aja kali ya. Bukan dong. Instagram bukan channel. Akun Instagram kita. Iya, akun. Jadi buat teman-teman yang mau Minta editor, pala gue gede nggak nih? enggak, jangan gitu dong. Sulit nih editor kita nih, editor PPK. Sulit. Jangan bikin pekerjaan rumah dong. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang sedang kuliah sambil bekerja, lalu ada menyalurkan hobi juga, tetap semangat. Harus semangat. Tetap semangat, tetap bersama-sama dengan semangat itu agar bisa sukses dan mencapai bener banget. prestasi. Itu yang penting. Sekian dari saya dalam acara Senin Malam. Senin malam-malam. Thank you Bang Ipeng.